Jadi di Saudi itu yang namanya perempuan semua dipanggil Siti. Nabi punya ibu namanya Aminah, tetapi karena perempuan dipanggil Siti, semua kan Sitinya. Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Saudah, Siti Hafsah, kan gitu ya. Itu panggilan untuk perempuan namanya Siti, namanya mah Aminah. Kalau buka-buka tuh kitab-kitab apa namanya Sirah Nabawiyah itu. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihi Muhammadiyah wa idharuhu jisma wa ruha min suratihi wa makna naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminatas Zuhriyah. Namanya Aminatus Zuhriyah karena perempuan dipanggil Siti Aminah. Punya anak baginda Rasul perempuan bernama Fatimah. Karena perempuan dipanggil Siti Fatimah, maka nasab Rasul ke bawah itu melalui Siti Fatimah, nggak terputus nasabnya. Kan sekarang lagi pada ramai urusan nasab dan gitu ya. Ya, dan kita mah boro-boro bisa tahu ilmu nasab, kita mah nasib kagak paham, dan kita bikin nasib kita aja dah. Ya. Tapi yang jelas para salafus saleh, guru-guru kita, orang-orang tua kita, ulama-ulama kita enggak pernah memperdebatkan masalah nasab wali songo dan nasab dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah mempermasalahkan itu semua ya. Ya, jadi kalau ada sekarang ramai, ya sekarang udah ramai kali mah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Punya anak cantik Siti Fatimah. Walaupun cantik, ini kan anak Nabi yang demen banyak. Tapi kan anak Nabi, ngapel orang. Anak Nabi, jangan anak Nabi, anak kiai besar aja takut orang. Si anu cakep banget ya. Saya bapaknya kiai tahu iya ya. Bapaknya kiai. Jangan-jangan kalau gue datang ke rumahnya main silaturahmi suruh baca kitab Al-Qur'an gitu, bawa paham. Sapinya juga jarang ngaji. Saya bapaknya mau ulama besar. Iya bapaknya ulama besar ya. Terus kalau gue datang ke sana silaturahmi, jangan-jangan suruh baca tafsir Munir, tafsir Sawi, tafsir Marwazi, boro-boro gue tafsir Yasin gue bingung. Ini anak Rasul cantik yang demen banyak, tapi karena ini adalah seorang anak Nabi yang demen banyak, cuma dalam hati gak berani ngomong, takut anak Nabi. Ya, akhirnya Rasul paham. Nah, ini orang tua yang paham. Jadi barang siapa yang ada nama ya, misalkan Pak Diano, anak perempuan cantik tuh, yang demen banyak, tapi dia ngopel, anak pengusaha. Dan gue ditanya, kamu kerjanya di mana? Penghasilannya berapa? Kendaraanmu bebek apa onta apa soang? Ngopel. Contoh ya, contoh. Misalkan Pak Haji Fauzan punya anak perempuan, contoh ini masih nggak tahu anak perempuan mungkin ada ya. Tuh. Misalkan cantik dia lebih banyak, dia mah anak dewan Kausen. Jangan tak kalau datang disuruh masuk bendera. Contoh ya. Itu kalau punya anak perempuan cantik yang demenin banyak, tapi nggak pernah berani. Itu orang tuanya perlu peka. Wah, bagaimana caranya nih? Itu Rasul begitu. Ini yang demen sama anak beliau banyak, tapi nggak berani karena anaknya seorang Nabi. Akhirnya Rasul bilang, kumpulin, wahai para pemuda semua, nggak apa-apa yang duda, yang jomblo, tua juga boleh. Saya tahu kalian senang sama anak saya. Kamu gak ketahuan dong apa-apa. Nabi, kapan dulu? Siapapun berhak dan boleh memiliki anak saya, menikahi anak saya. Ada harapan sinyal ini mah, kode keras ini ya. Silakan siapapun boleh menikahi anak saya dengan satu syarat,
dia harus khatam Quran kurang dari 5 menit. Nabi kalau khatam Quran kurang dari 5 menit gua ya. Gua kalau sholat aja bacanya kulhu amina. Inna juga bolak-balik, kadang-kadang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi nggak ada yang sambut, kan diam semua terdiam. Kenapa? Ilmunya nggak nyampe. Akhirnya Sayyidina Ali angkat tangan, saya Tuan Rasul. Kata yang lain, ya Ali, kalau tahu siapa lu sunat gue yang mampu. Kalau bahasa kita gitu, belagu amat. Ya sadar nih, demen-demen, tapi mikir. Kata orang begitu. Saya Rasul, ya Ali silakan maju ke depan. Baca Quran kurang daripada 5 menit khatam. Dibaca Al-Ikhlas 3 kali balik. 3 kali itu Al-Ikhlas dibaca, kata Rasul, "Shadaqta ya Ali, kau benar, kau berhak mendapatkan anak saya." Nyesel. Kata yang lain sambut ledek. Tahu begitu mau gua yang maju kali. Apa ya? Si Ali pintar amat itu. Karena Sayyidina Ali itu, ya mohon maaf ya kalau saya kan orang kampung jadi baca spontan Pak ya, kalau kasar-kasar dikit maaf ya baca-baca mohon maaf ya, bahasa saya mah kasar-kasar dikit ya, penuh semuanya makhluk kasar. Masa saya kalau ngomong pakai makhluk halus, kan susah bahasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ali itu cerdas luar biasa. Makanya ada kitab Wasiyatul Mustafa li Amiril Mukminina Ali bin Abi Thalib. Wasiyatul Mustafa, ada kitab tipis itu. Wasiat Rasul khusus kepada Sayyidina Ali. Makanya dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Rasul. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya ilmu masuk ke ilmu saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka keutamaannya adalah baca Yasin itu dicatat oleh Allah baginya membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qara'a surah Yasin wa Taha qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfa amin. Ini ilmu jero. Dan dalam tafsir Yasin itu banyak sekali cerita-cerita riwayat-riwayat itu. Rasul bersabda, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qara'a surah Yasin wa Taha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca surah Yasin dan surah Thaha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfa amin. Allah sudah membaca surat Yasin dan surat Thaha sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu sudah membaca surah Yasin dan surah Thaha. Jadi kesimpulannya, langit dan bumi sama Yasin tuaan mana? Yasin. 2000 tahun sebelum diciptain, Yasin itu sudah dibaca oleh Allah. Ya jangan dilogika antar bacanya bagaimana. Itu makanya kita aja mau bocah dengan bocil ini. Ini menunjukkan keutamaan daripada surah Yasin. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa sih surah yang panjang yang paling sering kita baca adalah surah Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Ada orang meninggal pada baca Yasin. Emang gak ada surat yang lainnya apa? Ada. Emang apa Yasin? Emang dari sononya. Kalau dulu kan begitu ya. Dulu kita itu apapun bahasa orang tua kita emang dari sono.
cincong, tahu nggak banyak cincong? Nggak banyak komen, udah ikutin aja udah. Mustahil ulama belangsak nyesat kan begitu ya. Kecuali belajarnya emang sama Panji Gumilang, udah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini menunjukkan keutamaan surah Yasin. 2000 tahun sudah menciptakan yang namanya langit dan bumi. Surah Yasin itu sudah ada. Fala masami'atil malaika, dan ketika dibaca oleh Allah surah Yasin, didengar oleh para malaikat, kalau para malaikat pada ngomong, apa kata malaikat? Tuba li ummati Muhammad nuzula alaihim hatani suratani. Beruntung kepada umat Muhammad yang Allah turunkan Al-Quran, surah Yasin dan surah Toha. Alhamdulillah. Itu malaikat dengar Allah baca Yasin, itu malaikat pada ngomong tuba li ummati Muhammad, beruntung umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah berikan kepada mereka surah Yasin. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntung kata para malaikat. Wa tuba liman tahmalu biha wa tuba li alsanatahu tatakallama bihima. Lebih beruntung lagi orang-orang yang membaca surat tersebut. Jadi lebih beruntung lagi tuh. Dikasih Yasin udah beruntung, tapi lebih beruntung lagi orang yang membaca. Kenapa? Karena itu Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, emangnya bos di masjid itu habis habis maghrib malam Jumat baca Yasin, apa nggak boleh baca yang lain? Boleh, silakan baca An-Nisa, tapi kan kepanjangan kalau pada bisa, kalau pada apa. Coba kalau Yasin itu Pak, mohon maaf, saya punya jamaah majelis taklim ibu-ibu, itu kalau mulu dan ibu-ibunya itu lebih dari 800. Tanya ke Pak Haji Siapa itu, rumah sampai penuh itu, mobil semua dikeluarin bannya. Semua dikeluarkannya sampai ke halaman kalau ke jalanan itu ibu-ibu itu kalau ngaji rutin, ayo ibu-ibu buka Qurannya, ngaji Qurannya. Nggak bisa baca saya mah, nggak bisa baca Qurannya, kata dia. Nggak lancar saya mah, nggak bisa baca Quran, nggak lancar. Tapi kalau gurunya baca Yasin, dia edain, tahu dia edain, dia salin. Tahu salin? Berarti pinteran dia, pinteran gurunya. Tapi baca Quran nggak bisa. Tapi kalau Yasin dibaca, ya sudah pinteran dia. Ya bu, katanya nggak bisa baca Quran. Nggak bisa, saya mau saja nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Itu Yasin dan Quran, beda Yasin mah. Tuh Yasin beda. Yasin jahat hafal. Kenapa? Karena keseringan. Mohon maaf, kita itu zikir ba'da sholat itu belajar khusus atau modal dengerin dari imam, dari orang? Ikut. Modal apa? Modal ikut dengerin kan ya? Modal ikut dengerin. Sampai kita bisa. Ya mohon maaf, sebagian yang memakai maulid sirah nabawiyah kalau malam angkat itu kan baca rawi ya, baca rawi. Itu ada orang yang kagak pernah baca rawi, tapi karena sering dengerin orang baca, dia salib, dia duluin. Kenapa? Karena sering dengar. Ternyata begitu. Ya. Ibu-ibu nggak bisa baca Quran, tapi begitu Yasin dibaca, wah, dia salib itu ustazah. Saking hebatnya. Ya. Jadi orang-orang yang membaca surah Yasin dan Toha ini sangat beruntung kata para malaikatnya yang misalnya membaca surah tersebut. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Rasul bersabda, inna ahlal jannah la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratul Rahman. Nah, ini
kata Rasul juga, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga, la yakrahuna syai'an, tidak membaca apa-apa dari Al-Quran illa kecuali Toha wa Yasin wa suratul Rahman, kecuali surat Toha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Nanti di surga, mudah-mudahan pada masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Yasin. Masih ingat gak pertemuan beberapa bulan yang lalu tentang arti Yasin? Kita tahu ya, Yasin itu ada berapa kaul kemarin? Ya udah, Ulangi. Kita juga pulang dari sini kesandung lupa. Ya, Yasin itu termasuk Ismul Azam. Allah memiliki berapa nama? 99. Berapa? 99. 4.000. Yang diingat. Masih ingat ya? Allah memiliki nama 4.000. Yang 1.000 cuma Allah yang tahu. Dalam tafsir, ya, di mana kemarin itu dikatakan itu tafsir Al-Bairazi, ya. Istirabazi, ya, tafsir Istirabazi. 4.000 nama. Yang 1.000 cuma Allah yang tahu. Yang 1.000 lagi cuma para malaikat dan Allah yang tahu. Udah 2.000, tinggal berapa? 2000. Tinggal 2.000. Yang 1.000 ada di Lauhil Mahfuz. Udah berapa? 3000. Yang 1.000 lagi mana? 300 ada di Taurat, 300 ada di Zabur, 300 ada di Injil. Udah berapa tuh? 900. Bisa berapa? 100. Cepet. Di mana yang cepet ini? Yang cepet itu ada di Al-Quran. Jadi ternyata ke 99 cepet. Lalu mana yang cepet? 99 Ismul Zahir, itu nama-nama Allah yang zahir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, dan seterusnya sampai terakhir ya Rashidu, ya Sabur. Ya sudahlah, pajangan ya sudahlah gitu kan. Ya. Itu 99. Lalu satu lagi mana? Wa huwa Ismul Azam. Yang satu lagi itu adalah nama Allah yang termulia, Azam, teragung, namanya Azam. Ada Azim, ismu takdirnya adalah Azam. Kabir, apanya kabir? Besar. Ismu takdirnya Akbar. Makanya Pak Jokowi kita punya masjid raya Al-Aqsam, bukan Al-Kabir, bukan Al-Azim, tapi Al-Akbar, paling megah, paling besar kayak gitu. Di Surabaya ada masjid namanya Masjid Al-Akbar, ya, di pinggir tol, ya, daerah Gayungan itu ya, ya masjidnya warnanya biru gitu ya, pinggir tol Al-Darmo gitu. Daerah Gunung Sari itu ada Masjid Al-Akbar. Jadi 99 ada di Quran, itu namanya Ismu Zahir, ismu yang kita tahu. Satu lagi namanya disebut dengan Ismul Azam. Dan pendapat dari Syekh Hamamizada, Ismul Azam itu adalah Yasin. Dalam satu perkataan. Walaupun dalam tafsir lain Ismul Azam itu adalah Allah sendiri yang laisa kamitslihi syai'un. Itu wilayahnya akidah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul bersabda, ayyuma muslim wa muslimatin qara'a indahu surah Yasin
wa huma fi sakratil maut nuzula alaihim bi adadi kulli harfin asyara amlakin yaqumuna baina aydihima. Nah, ini masuk wilayah keyakinan, akidah. Apa benar begitu? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita ngaji, hormati yang menulis kita. Sepanjang tidak menyesatkan kita aja. Adapun kita setuju atau tidak, pro atau tidak, itu mah perkara lain, ya, perkara lain. Cuma kalau kita hidup itu cuma mencari dalil sementara kajian keilmuan kita belum seberapa, repot. Karena Islam itu bukan cuma pakai logika, bukan cuma pakai logika. Ibu-ibu pengen sholat ke Al-Ikhlas, dari rumah udah wudu, pagi itu naik tangga buang gas, kentut, batal nggak bu? Batal. Pas itu mau sholat harus apa? Wudu lagi. Yang saya tanya, ketika ibu buang gas, pelakunya siapa? Bahkan pelakunya sembunyi. Pelakunya itu kan bokong. Tapi kenapa kok malah ibu basuh muka lagi? Muka yang dibasuh, tangan. Kenapa nggak belakangnya aja kita basuh? Kan pelakunya dia. Kok jadi kami hitam si muka? Tapi itu syariat. Kata logika, wah ini kan nggak nyetel ini. Nggak nyetel. Nggak nyambung. Kata logika manusia, loh kok pohonnya gede, buahnya kecil. Ada nggak pohonnya gede, buahnya kecil? Ada. Ada. Loh, kok pohonnya kecil, pendek, buahnya gede? Ada nggak? Ada. Lampu nggak? Lampu kalau pohonnya pendek, buahnya gede. Beringin, loh pohonnya gede, buahnya kecil. Wah, payah ini Allah nggak hebat. Kata desainer ini, wah Allah bukan desain hebat ini. Ini konstruksinya payah kalau begini. Ya, ternyata dia duduk di bawah pohon besar dan pohonnya kecil, pohon dingin itu. Sudah masih tidur, kejatuhan buah, kuprak, waduh kena hidung, baru sadar. Oh, untung buahnya kecil. Coba kalau pohon ini buahnya sepeda lagi. Jadi kadang-kadang ilmu kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika ada orang yang mengalami sakaratul maut, kemudian dibacakan surah Yasin, nuzula alaihima bi'adadi kulli harfin asyara amlakin. Ya. Dibaca Yasin kepada orang yang mengalami sakaratul maut, maka Allah jadikan dia huruf dari surah Yasin 10 malaikat. Keutamaannya. Ada orang meninggal dunia, ya, ada orang mau mengalami sakaratul maut, dibimbing kalimat tauhid. Walaupun berat, tapi kan ini usaha. Wah susah udah bisa. Ngomong bapaknya, Pak, istighfar. La ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Susah. Ya. Dan gak usah dipermasalahkan, ngapain sih repot-repot begitu, itu mau udah susah. Ya kan namanya usaha. Ketimbang, Pak, penolak konsono suratnya mana Pak? Yang jelas buat siapa itu Pak? Orang tua mau mati masih berbuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 10 malaikat ngapain? Yakumuna baina aydihima sufufan. Malaikat itu 10, masing-masing huruf 10 malaikat berdiri melihat orang yang tadi mengalami sakaratul maut dan mengalami kematian tersebut. Bahkan yusalluna alaihim wa yastaghfiruna lahum. Itu malaikat ikut mensolatkan orang yang meninggal tadi. Wa yastaghfiruna, dan memohon ampun buat orang yang meninggal tadi. Membacakan surah Yasin. Ya, saya bilang tadi, ya, bagi yang tidak membaca tidak apa-apa. Kenapa kok dibacain Yasin kan begini? Masih mending dibacain Yasin daripada mati dibacain puisi. Ada seorang stand up comedy, ya, namanya komika ya. Si itu siapa dari mana ada itu? Siapa namanya? Mongol ya, si Mongol itu stand up comedy itu di depan jenazah.
Pernah itu. Dia terus stand up comedy yang rada aneh dia mah. Dia itu orang Nasrani, tapi Quran pinter. Isi kandungan Al-Quran itu pinter. Dan dia kompilasi kan itu kadang-kadang tentang dari agama dia dengan isu Islam. Tuh, dibilang gitu ya. Stand up comedy di depan jenazah. Ya. Masih mending kita baca Yasin ketimbang kita stand up comedy. Ada Sakratul Maut, ya walaupun masing-masing seperti halnya ada beberapa kepercayaan orang yang mau mengalami Sakratul Maut dinyanyikan, ada nggak dinyanyikan? Ada, itu masing-masing itu mah, jadi nggak usah didebatkan. Di agama lain juga kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang mati Sakratul Maut, itu kita bacakan Yasin. Kalau memang kita nggak membaca, nggak sepaham dengan kita, udah biarkan. Dengan catatan jangan menghina atau ngata-ngatain orang yang baca. Itu kan ayat Allah. Yang dibaca ayat Allah. Daripada orang Sakratul Maut dibacain WhatsApp. Ini dibaca dia Al-Quran ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan yang kayak begitu ya. Jadi malaikat yang mohon ampun buat dia, orang yang meninggal dunia. Wa yashhaduna qaslahuma wa yatabina zanajatihima, sampai dimandikan, ikut sholat itu para malaikat sampai mengantar jenazahnya ke dalam kubur itu. Mohon maaf, Rasul menyatakan dalam beberapa hadis, orang yang meninggal dunia ketika jenazahnya dibawa itu kan ruhnya ngikut, Pak. Jenazahnya itu kan jasad, betul. Ruhnya ngikutin. Ini mah keyakinan ini mah, boleh percaya boleh enggak ya. Tapi kalau nggak percaya sama ruh, ya repot. Kalau kita juga punya ruh kan ya, ruh dan jasad. Itu ketika jenazah dibawa, ya itu dalam hadis Rasul. Kalau yang mati orang-orang yang beriman, maka ruh itu akan bicara. Qadimuni, cepetan bawa saya, cepetan. Nah, makanya ada bahasa kalau bawa jenazah perlu cepet ya, sampai pakai ambulan gitu ya, biar cepet lah. Ini dalilnya dasarnya. Qadimuni, cepetan bawa saya ke dalam kubur. Udah ditunggu dengan para bidadari mendapatkan nikmat kubur. Amin. Tapi kalau yang mati orang-orang yang banyak maksiat, ahli dosa, jenazahnya ruhnya bicara, aina tadhabu, gua mau dibawa kemana ini, gua bingung ini. Udah pengalaman kayak gitu ya. Kemudian yasma'una kullu, semua pada dengar ini alam, illal insan, kecuali manusia. Pernah nggak ada orang kita ngomong tuh ayam dengar, gitu ya, bebek dengar. Manusia yang nggak dengar tentang cerita orang yang mengalami siksa kubur ya. Maka dari itu saudara ya, alangkah baiknya Quran ini kita baca ya, karena pasti akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qala alaihi salam wallahu a'lam bissawab. Udah ya. Udah bel. Baik, itu saja. Ada yang mau disampaikan, tanyakan silakan. Kami berikan kesempatan dua pertanyaan dari bapak-bapak satu, dari ibu-ibu satu. Dari bapak-bapak dulu. Oh baik, Pak Haji Daminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pengalaman nih Ustaz nih. Saya waktu itu masih SD, SR kelas 6. Saya kecil diasuh nenek yang meninggal. Nah, nenek saya ini kata orang-orang punya ilmu apa ya, nggak ngerti aku ya. Nah, terus pada saat itu dia sakit. Begitu sakit, itu dia langsung lerai kakinya. Selama 1 minggu bahkan sampai 10 hari itu nggak diambil oleh Allah. Pada saat yang terakhir saya punya waktu, cobalah
Ayo, jujur, kita baca Yasin semua. Baca Yasin, itu baca Yasin dia mulutnya, saya Yasin itu, mak gitu, kayak baca juga gitu. Jadi begitu selesai baca Yasin, itu langsung dia hilang gitu. Nah ini pengalaman. Nah kemudian yang saya tanyakan Ustaz, ini sebetulnya ada lagi kedua, orang mualaf. Yang satu dia sakaratul maut, yang anaknya satu bilang bacain Yasin. Yang kedua jangan, karena dia masih Kristen. Kita nyanyi aja gitu. Terus yang satu yang kuat, kamu baca Yasin, hilang. Nah ini pertanyaannya kan, sehubungan dengan ilmu ini, kira-kira kalau orang yang anti baca Yasin ini gimana hukumnya? Padahal Al-Quran begitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hamid. Paling muda. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya. Pengalaman orang tua kan banyak pengalaman ya. Makanya sebodoh-bodohnya orang tua lebih pintar daripada yang muda sebenarnya. Karena pengalaman tadi kan kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika orang itu sakit mau meninggal kemudian terdiam, ya nggak bergerak segala macam, bahasa kita apa mati suri apa gitu ya, atau matinya susah dan segala macam dibacain Yasin, ya itu kan memohon kepada Allah intinya agar dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Kalau memang Allah mau cabutlah dengan mudah. Kalau memang Allah berikan kehidupan, berikanlah kehidupan yang baik, kan kayak gitu kan. Maka dengan barakah Yasin, dengan keberkahan Yasin tadi, tetap mohonnya kepada Allah. Ya, Yasin mas sebagai wasilah. Ya, jadi kayak gitu. Yang memang banyak ya, dibacakan ini. Ada juga yang punya pegangan, misalkan orang-orang sakti. Ini orang-orang sakti ini. Begitu mau mati susah. Kata orang dokter, wah ini masih ada susu. Ini susu epiro, bukan susu bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa susu artinya apa? Kembalian, angsuran. Masih ada pegangan ini, kok pegangannya belum pergi ya. Memang susah kayak gitu. Kenapa? Itu bagian dari sebuah hukuman karena caranya nggak benar. Caranya nggak benar, hanya kata orang ini, wah ini harus dikeluarkan dulu gini. Itu mendoa-doa ya agar. Tapi bukan berarti apa namanya doa cepat mati, bukan. Kadang-kadang saya simalakama datang ke rumah, Pak Ustaz, itu orang tua saya udah nggak mau makan, nggak mau apa, udah banyak tuh, tapi nggak mati-mati terus Pak Ustaz, doain. Maksud lu, gua suruh doain dan orang itu mati. Orang kampungnya begitu ya, enggak Pak Ustaz usulin yang terbaik, yang terbaik. Ya, akhirnya mohon maaf ya, dan rumah tidak dicoba ini, dimasukkan ke mukanya, dibacain ini, mati. Image sudah lain Pak, lain image-nya langsung. No, kalau pengen mau cepat mati mah. Mau spesialis orang mati saya. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi memang itu kan istilahnya apa namanya, intinya minta kepada Allah ya itu sebagai wasilah saja. Walaupun nggak harus surat Yasin, misalkan surat ayat kursi bisa segala macam ya. Kayak gitu ya. Kajian memang suka ada banyak kayak gitu. Yang kedua, orang yang anti baca Yasin, saya bilang siapapun orangnya yang muslim yang anti baca Yasin, berarti dia kafir. Karena Quran. Sama Ustaz. Kalau udah anti berarti kan menafikan Al-Quran. Nah, bukannya anti bahasanya mungkin ya, dia nggak baca Yasin. Kalau anti berarti kan Quran cuma 113 surat. Kenapa? Satunya anti. Kalau anti berarti kan kagak ini nggak yakin. Orang yang nggak yakin dengan Al-Quran, murtad apa enggak? Murtad kafir. Kenapa? Amantu billahi, kemudian wa malaikatihi wa kutubihi. Dari kutub itu ada Al-Quran. Jadi mungkin maksudnya bukannya anti gitu ya.
Kok enggak baca Yasin? Enggak, aku mah enggak baca Yasin. Tapi kalau dia anti, kamu baca Yasin, berarti satu surah dia ingkari, itu jadi kafir. Kita selalu kasih juga ya. Ya, kenapa? Karena diingkari. Maksudnya begini, coba adanya baca Yasin, enggak, kamu enggak baca Yasin, ya udah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Kita baca, minimal yang kita baca adalah Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an dapat pahala enggak? Pasti dapat. Ya mohon maaf, maka sering saya bilang buat ada jamaah ini, enggak, saya enggak tahlilan. Ya udah enggak apa-apa, enggak tahlilan, silaturahmi aja, dapat pahala enggak? Pagi paujan, silaturahmi begini, apalagi menjelang Februari, udah banyak hati-hati pas sekarang. Itu banyak yang nikung di tengah jalan. Ini nanti dia lagi kerojotan Demokrat ini. Kita ngomongin apa lagi ya? Ya kita teman ya, kita ngomongin aja ya. Ya kita hibur-hibur gitu ya. Ya jadi banyak tikungan, hati-hati. Banyak tikungan, banyak yang tikungan nggak masalah, biasa. Tapi banyak yang nikung itu yang saya uruskan itu. Ya, jadi gitu Pak Haji ya. Jadi dia mungkin bukannya anti sama Yasin, tapi dalam satu kesempatan saya nggak baca Yasin, saya baca kursi aja. Tapi kita harus bijaksana, yang kita baca adalah Al-Qur'an. Gitu Pak Haji ya. Terima kasih, baik. Cukup? Satu lagi, Ibu. Ya. Doa. Ada lagi? Ada ingatnya? Ya. Ayo, monggo. Pakai mic dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu ahli kimia dari Jepang itu meneliti air yang dibaca dengan Al-Quran yang dengan belum dibaca ada perubahan. Itu asli penelitian Jepang ya. Jadi sementara ini seperti kami gitu, istri atau apa, setiap baca Yasin disiapkan air di depan untuk dibaca, ikhlas dan dibaca. Tujuannya untuk kesehatan. Bagaimana pendapat Ustaz cara-cara itu untuk kesehatan kita, mentakwa Allah, supaya ada penyakit dalam tubuh bisa dicabut oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Wah ini kan kalau udah ngomong masalah kimia, Jepang lagi, saya harus bedah wawasan ini. 70% tubuh manusia itu terdiri dari air. 70% ya. Udah berkurang belum Pak baunya sekarang? Kan udah kurang 0,5%-nya gitu ya. Saya tahu mas 1%. 7% jadi 60 aja ya. Ya jadi kayak gitu. Kemudian ketika air dimasukkan air, maka kan akan senyawa ya bahasanya ya, senyawa, jadi nyatu gitu ya, ada chemistry kan kayak gitu air. Kemudian air yang dibacakan Al-Quran dan segala macamnya ya, sudah tentu dengan sebuah tujuan, maksud dan tujuan. Karena ayat Al-Quran itu kalamullah, firman Allah ya. Sudah orang tentu ya, kalau kita yakin itu firman Allah dan firman Allah mengandung kekuatan, dan sebelumnya sudah banyak sekali terjadi. Bagaimana seorang Nabi Musa yang kelok, tahu kelok? Cadel ya, cadel, berhadapan dengan Fir'aun, tapi dengan membaca ayat Rabbi Isra'li Sadri wa Yasirli wa Uqdatan min lisani yafqahu, langsung jadi cerdas, bisa menghadapi Fir'aun. Tentu biidznillah, dengan izin Allah. Bagaimana Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Bagaimana Nabi Adam 400 tahun terpisah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Semua itu ayat Al-Quran. Ketika kita bacakan di air, dan air itu menyatu dengan tubuh kita yang unsurnya lebih banyak dengan air, dengan izin Allah, insya Allah ayat Al-Quran itu akan berfungsi
Ala kulli niyatin, semua tergantung niat kita. Makanya mohon maaf Pak, orang zaman dulu di kampung saya sakit apa juga datangnya ke ustadz, ke kiai cuma dikasih air, nggak ada dikasih duit, cuma dikasih air, tapi bacaannya beda-beda. Tolong Pak Ustadz, bini saya kok ngadap ngomong ngamuk, saya dulu. Tolong kasih air, ditanya air. Tolong Pak Ustadz, suami saya kok sakit, kayaknya kok aneh begini begitu. Kalau malam yang disebut bukan nama saya, nama orang. Tolong kasih air. Mintanya air. Lakinya begitu minta air. Suaminya apa istrinya marah-marah kasih air. Tolong Pak Ustadz kasih air adem. Airnya adem lagi pakai mesin. Saya kasih air kulkas. Seminggu balik lagi. Kenapa balik? Tambah ngamuk. Bini ente minta apa? Minta motor. Ya beliin motor. Saya kasih air. Ya balik lagi ya Pak ya. Air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan dengan diniatkan sesuatu dengan izin Allah, insya Allah air itu membawa khasiat. Ya, makanya dulu saya kasih kitab di Madinah itu, ya fadilatul maya Zamzam, ya Zamzam, keutamaan air Zamzam. Tapi yang dibahas bukan cuma tentang air Zamzam, semua unsur air itu ternyata lebih mudah diadili dengan satu kekuatan dari kekuatan ya bahasa kita apa ya, sugestif ya, sugestif. Jadi ya baik-baik saja silahkan, tapi bukan percaya yakin sama air, tapi dengan izin Allah ya, itu bagus ya. Jadi baca Yasin, kita kasih air di depan 3 kali balik baca Yasin, dan kita harus tinggal minum, terus nyari air. Gitu kan. Udah kita ambil positif aja, nggak usah susah-susah, nggak usah punya. Maka Yasin pakai air begini-begini. Yang lain yang apa dia minum, yang lain minum. Ya, jadi ada air aja di depan ya, udah minum langsung ya. Itu begitu praktis ya. Itu insya Allah semua bukan cuma air. Tongkat Nabi Musa membelah laut dengan izin Allah. Tongkat dilempar berubah jadi ular dengan izin. Itu kan semua benda-benda, bukan yakin dengan tongkatnya, tapi dengan kelebihan yang Allah berikan. Ya, itu Pak ya. Baik, makasih cukup ya. Ini udah lewat ya. Terus surutnya habis. Ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa ansurna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.